Minum obat ialah cara yang sering banyak dilakukan untuk mengatasi berbagai penyakit yang muncul pada tubuh. Hampir semua orang sakit berharap bahwa obat-obatan yang dikonsumsi dapat meredakan gejalanya. Namun tahukah Anda pemirsa, ada makanan yang dilarang dikonsumsi saat mengonsumsi obat? Berikut informasinya. Makanan pertama yang harus dihindari saat mengonsumsi obat ialah produk yang mengandung susu. Makanan olahan susu dapat memengaruhi suplemen zat besi dan beberapa antibiotik. Hal itu karena kalsium yang terdapat dalam produk susu mengandung penyerapan suplemen zat besi dan antibiotik, sehingga mendapatkan lebih sedikit senyawa aktif yang beredar di aliran darah. Makanan yang harus dihindari selanjutnya ialah makanan yang mengandung vitamin K. Kandungan ini banyak didapat pada sayuran berwarna hijau tua seperti brokoli, bayam, asparagus, dan selada. Sayangnya, sayuran tersebut jika dikonsumsi bersamaan dengan obat dapat mendorong pembekuan darah dan melawan efek obat. Makanan yang harus dihindari terakhir ialah buah sitrus, yaitu jeruk, lemon, jeruk bali, jeruk sankis, dan jeruk keprok. Pasalnya, buah tersebut memengaruhi beberapa agen penurunan kolesterol, beberapa obat jantung, obat sistem kekebalan, dan obat alergi. UC San Diego Health mengatakan buah sitrus kaya akan furanokumarin, yaitu senyawa organik yang dapat menghambat aksi enzim di hati dan usus yang memetabolisme banyak obat. Hindari buah sitrus saat kamu sedang minum obat jantung, obat sistem kekebalan tubuh, dan obat penurun kolesterol. Pemirsa, kita masih membahas obat dexamethasone atau yang biasa dipanggil obat dewa atau obat manjur. Nah, melanjutkan fakta atau mitos yang tadi, yang belum dijawab dokter. Fakta atau mitos, seseorang yang sering mengkonsumsi dexamethasone akan mengalami gangguan suasana hati, gangguan pencernaan, hingga gangguan tidur. Ini fakta atau mitos dokter? Bisa jadi fakta. Fakta. Bisa jadi fakta. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah disampaikan di awal, dexamethasone itu merupakan obat yang meregulasi hormon atau terkait dengan sistem hormon di tubuh. Sebenarnya tubuh kita juga memproduksi hormon yang mirip-mirip sama dexamethasone dan perannya cukup luas. Apa itu dok? Mengatur kadar gula darah. Hormon apa tuh dok? Hormon kortikosteroid yang juga diproduksi oleh tubuh kita. Nah, hormon kortikosteroid ini perannya cukup luas, mulai dari mengontrol kadar gula darah, mengontrol tekanan darah, mengontrol keseimbangan cairan di tubuh. Nah, karena punya peran yang cukup luas, walaupun diproduksinya mungkin tidak terlalu banyak, oleh karena itu terkait dengan pertanyaan benar nggak sih kalau mengkonsumsi dexamethasone itu dapat menyebabkan gangguan tidur, gangguan suasana hati, bahkan mempengaruhi tekanan darah dan gula darah seseorang? Ya, betul atau fakta. Karena tentunya kalau keseimbangan hormon tersebut terganggu, kita tahu kita akan mengalami gangguan tidur atau jadi sulit tidur. Termasuk juga ada peningkatan kadar gula darah dan peningkatan tekanan darah. Oke. Nah dok, tapi kan tadi dokter bilang dexamethasone ini perlu resep dokter. Ada nggak sih golongan tertentu orang-orang yang tidak boleh mengkonsumsi dexamethasone? Oke, jadi kontraindikasinya apa gitu kali ya? Kapan sih seseorang nggak boleh minum dexamethasone? Contohnya, mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, sebaiknya apabila mau mengkonsumsi dexamethasone, benar-benar harus berkonsultasi dengan dokter. Sehingga resiko terjadinya efek samping bisa ditekan. Apalagi mereka yang memiliki riwayat kencing manis atau diabetes mellitus. Itu berbahaya kalau mengkonsumsi dexamethasone. Betul sekali. Termasuk mereka-mereka yang memiliki gangguan sistem imun. Contohnya misalnya penderita infeksi virus HIV atau hepatitis. Apabila mau mengkonsumsi dexamethasone yang kita tahu menekan respon peradangan dan menekan sistem imun, kalau mengkonsumsinya secara tidak tepat, resiko munculnya efek samping juga jadi jauh lebih besar. Tapi dokter, efek samping dari mengkonsumsi dexamethasone ini bisa membuat kecanduan nggak sih? Oke. Dexamethasone tidak menyebabkan kecanduan. Jadi dia bukan obat yang menyebabkan adiksi atau menyebabkan seseorang jadi mau terus dan terus mengkonsumsi obat tersebut. Tetapi memang karena efeknya meredahkan nyeri, membuat nyaman, kadang-kadang seseorang jadi merasa ingin mengkonsumsi lagi karena ingin mendapatkan efek yang cukup menyenangkan, yaitu nyerinya kan jadi hilang. Rasa tidak nyamannya juga jadi berkurang.
Oh itu, jadi bisa menghilangkan nyeri tersebut ya, Ya. Dok? Nah tapi ada fakta atau mitos lagi nih, Dok. Penggunaan dexamethasone secara jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darah naik, gula darah meningkat, dan juga pengkeroposan tulang. Ini fakta atau mitos sih, Dok? Tapi jangan dijawab dulu. Nah pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, setelah jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.